Iya, unik. Oke, kita udah live Facebook, Pak. Iya. Oke, kita sapa teman-teman yang ada di Facebook. Terima kasih sudah bergabung di acara ngopi online. Saya sembari menunggu Pak Sabta, silakan Pak KW, ini teman-teman di Facebook sudah live. Siap, mungkin sebelumnya ada video prolog dari tim teknis, silakan. Ya. Bisa? Sembari ini kita silakan. Video khas Lombok. Video ini adalah hasil karya dari teman-teman yang luar biasa. Silakan menikmati. Mungkin saya masih dengar kan, nggak ada. Oke. Siap. Nah, teman-teman, terima kasih semuanya. Kita buka kegiatan kita pada siang menjelang sore sambil ngabuburit. Ini alhamdulillah kita buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar. Hari ini kita berdiskusi santai dengan Papa Online. Yang pastinya kita hari ini sudah memiliki para pembicara yang handal luar biasa. Ada yang saya hormati Prof. Sabta Nirwandar. Lama tidak nggak ketemu Pak Sabta. Waduh, terakhir kita nonton konser bareng sama Bang Sandi ya. Iya. Di Balai Sarbini. Iya. Nah, terus ada Mas Taufan Ramadi. Nah, ini aktivis pariwisata yang luar biasa. Dan pastinya ada Papa Online. Ya, ada Papa Online yang hari ini jenggotnya semakin panjang. Ya, kita jadi Pajero, pasukan jenggot Ramadan. Oke, teman-teman semua tadi sudah melihat bagaimana kondisi di salah satu provinsi di Indonesia, di NTB, di kota-kota desa-desa wisatanya lockdown. Tapi walau bagaimanapun terakhir tadi ada pesan yang luar biasa, walaupun desa-desa kami lockdown, tapi spirit pariwisata kami tidak pernah lockdown. Itu luar biasa. Dan pastinya kita sudah mengetahui bahwa sektor pariwisata ini terpukul sangat luar biasa
Bahkan kalau kita melihat data-datanya hingga April lalu di Jawa Barat saja sudah 33.000 lebih tenaga pariwisata nganggur. Lalu ada 7.000 lebih pekerja arung jeram di Yogyakarta sudah dirumahkan. Terus Indonesia kehilangan sekitar 140 triliun devisa. Kemudian para pramu wisata juga sudah banyak yang beralih menjadi ojek online karena memang harus kebutuhan hidupnya tetap harus berjalan walau bagaimanapun. Terus kita lihat juga di Solo sudah ada 14 hotel yang tutup serentak dan tenaga pariwisatanya dirumahkan. Bahkan yang ya cukup ya nyesek juga saya dengarnya itu ada para pengusaha rental sekarang sudah menjual armada-armadanya untuk menutupi cicilan bulanan. Nah ini kan kondisi yang luar biasa gitu kan ya. Nah kalau kita mengacu kepada UNWTO bahwa krisis di dunia pariwisata ini terbagi di 5 kategori krisis, yaitu krisis lingkungan, krisis sosial dan politik, krisis kesehatan, krisis teknologi, krisis ekonomi. Nah wabah virus corona ini masuk dalam kategori krisis kesehatan. Walaupun seperti yang Bang Sandi selalu katakan bahwa kita ini menghadapi bukan hanya krisis kesehatan, tapi setelah ini ada yang lebih parah, itulah krisis ekonomi. Bahkan kita saat ini sedang mengalami krisis sosial, karena kita dijaraki dengan berbagai hal, aturan sebagainya, silaturahmi yang sudah menjadi tradisi kita harus terbatas gitu ya. Nah, kondisi seperti ini menurut PHRI juga mengatakan bahwa memprediksi potensi kerugian industri pariwisata di Indonesia ini bisa mencapai sekitar 1,5 miliar USD atau sekitar 21 triliun. Ini luar biasa. Nah, untuk itu mungkin kayaknya kita hari ini perlu diskusi sekali bagaimana kita bisa menggali apa yang bisa kita lakukan di kondisi yang seperti ini. Karena pada dasarnya kita telah melihat bahwa pemerintah dalam hal ini, Kementerian Parekraf, masih dianggap belum memiliki strategi yang mumpuni untuk memulihkan kondisi pariwisata di Indonesia. Ini menjadi tantangan kita tidak bisa selalu bergantung pada pemerintah, tapi kita bisa memberikan saran, kita bisa memberikan dorongan, gagasan-gagasan, yang artinya semoga pemerintah bisa melaksanakan itu dan para pelaku dan praktisi pariwisata bisa tertolong. Nah, mungkin kita dengarkan dulu di awal ini, sebagai praktisi pariwisata, aktivis pariwisata, Mas Taufan Ramadi, provokator pariwisata juga, untuk bagaimana menyampaikan berbagai keluhannya sebagai praktisi pariwisata, dan kalau ada gagasan silakan. Mungkin waktu dan tempat sekitar ya 7 menit cukup Mas Taufan? Masih di mute Mas Taufan. Silakan mungkin 7 menit lah ya. Silakan Mas Taufan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro KW, thank you banget atas waktunya. Bang Sandi, Pak Sabta, it's a great momen ini pada sore hari ini. Baik, begini. Saya ingin memulai diskusi ini dengan suatu statement. Menurut saya, sudah waktunya paradigma pengembangan pariwisata di Indonesia ini sudah harus dirubah, Pak, dengan menghadapi corona ini. Paradigmanya bagaimana? Bahwa kita itu berharap bahwa pariwisata yang dibangun ini tidak saja mampu menjaga kelestarian alam, berbicara budaya dan segala macamnya. Tidak saja mampu juga menjaga kualitas wisatawannya. Tetapi yang paling penting adalah membuat kesejahteraan bagi semua ekosistem yang bergantung hidup di bawah pariwisata ini. Ini problem yang paling besar gitu yang terjadi. Ya, kita tidak berharap juga bahwa nantinya pengembangan pariwisata di Indonesia itu menghasilkan bom-bom waktu. Bom-bom waktu yang bagaimana? Yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi, yang bisa mengganggu perut kita semuanya ini. Alam bisa rusak, lingkungan bisa tidak. Saya juga sudah bisa membayangkan bahwa sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita menyadari pembangunan pariwisata ini benar-benar sesuai dengan nilai-nilai budaya kita, dengan nilai-nilai bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita. Itu yang paling penting. Kenapa saya ingin memulai diskusi pada hari ini dengan mengubah paradigma pengembangan selama ini. Kita bisa contohkan ya Pak. Satu adalah tentang kebijakan yang tidak cepat dan tepat. Saya masih ingat sekali ketika corona ini mulai di Cina, lalu kita sampaikan kepada pusat, bahwa kepada pemerintah pusat,
bahwa harus segera itu tutup, lock. Kita bicara travel warning kepada wisatawan Cina, tapi itu tidak dilakukan gitu. Terlambat dilakukan sehingga seperti kondisinya seperti saat ini gitu. Yang kedua adalah kita sama-sama sadar bahwa berbicara tentang fiskal itu membutuhkan dukungan, membutuhkan koordinasi dengan banyak instansi dan kementerian. Tapi disinilah ujiannya sebenarnya. Ujiannya apa? Ujian kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk terus memperjuangkan masalah ini. Untuk cepat dan tepat. Yang sering menjadi kendala yang dikeluhkan oleh teman-teman adalah masalah database pariwisata. Mereka khawatir nantinya ketika bantuan itu datang ke daerah tidak tepat orangnya. Karena mereka merasa bahwa database pariwisata itu masih amburadul, Pak, gitu. Ini bisa menjadi problem kita sama-sama yang harus kita segera antisipasi gitu. Nah, kita juga sama-sama tahu ketika para pelaku pariwisata 13 juta yang menganggur ini, ya 13 juta yang sedang dalam kelaparan ini gitu. Bantuan tidak kunjung datang, tentunya di sini harus disiapkan plan B, Pak. Menunggu seperti katanya Bro KW tadi, kalau kita menunggu pemerintah saja, bantuan tidak datang, nah perlulah disiapkan yang namanya plan B. Nah ini adalah tanggung jawab daripada Kementerian Pariwisata, kecerdasan daripada menterinya untuk bisa membuat terobosan-terobosan terkait plan B ini. Ya, ini adalah boleh saya katakan sebagai suatu masukan kepada pemerintah pada saat ini. Lalu yang kedua adalah masalah mitigasi pariwisata. Pariwisata kita ini sudah seringkali mendapatkan cobaan, entah itu gunung berapi, entah itu krisis politik dan lain sebagainya, dan sekarang ini adalah corona. Lalu apa yang terjadi? Implementasi daripada mitigasi pariwisata itu seringkali di daerah itu tidak terlaksana. Betul ada peraturan menterinya, tetapi minim implementasi. Saya khawatirnya masalah mitigasi pariwisata ini tidak banyak orang tahu. Apalagi bicara masyarakat gitu, ya. Ini menjadi PR kita juga, ya. Nah, tentunya kita tidak fair ya kalau kita hanya bicara kritik saja. Nah, pada sore hari ini juga saya ingin mengaturkan solusi lah kepada pariwisata Indonesia gitu, kepada negara kita ini, bahwa kalau kita bicara tentang bagaimana tourism versus corona, ada dua yang harus segera dilakukan. Saya istilahkan itu Bro KW adalah SOS and HOT. Ya. SOS itu survival, solidarity on survival, ya, gitu. Solidaritas di dalam kita bertahan hidup. Yang kedua adalah HOT, healing on tourism. Ya. Ketika kita bicara SOS, kita bicara tentang bahwa kita harus sadar bahwa peperangan melawan COVID ini adalah peperangan bersama. Kita jangan main sendiri-sendiri. Kita jangan main terkotak-kotak gitu. Kita harus hadapi ini bersama. Ini yang harus kita sadari. Semua stakeholder pariwisata Indonesia harus bersatu. Yang kuat membantu yang lemah, yang mampu membantu yang tidak mampu. Ya, in case kalau bantuan tidak kunjung datang. Ya, itu satu. Saya ingin contohkan. Tadi ada video dari Desa ND, salah satu desa wisata di Lombok Tengah. Di desa ini bisa mencontohkan kepala desa dan Pokdarwisnya itu saling bahu-membahu. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak berharap bantuan pemerintah itu untuk segera datang karena lama. Lalu Pak Kepala Desanya, Pokdarwisnya mengumpulkan ya saweran, gotong royong untuk memenuhi kebutuhan sembako yang ada di desa itu. Lalu apa yang terjadi? Alhamdulillah mereka tetap bisa berjalan, mereka saling melengkapi. Jadi kalau ada keluarga yang tertimpa menjadi ODP, mereka tidak bisa bekerja, nah mereka diberikan santunan dan berupa sembako ya, seperti itu contohnya. Ya. Nah, lalu kita bicara tentang healing ya, healing. Ada UNWTO itu mengatakan bahwa sekarang ini ada 2 syarat yang paling penting ketika kita memverifikasi sebuah destinasi, yaitu permasalahan selain mitigasi juga bicara tentang unsur 2H. 2H itu adalah health and hygiene, kebersihan dan kesehatan. Ini penting sekarang. Jangan disepelekan. Malah saya mengusulkan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita ini punya produk yang namanya 5 destinasi super prioritas gitu. Coba diverifikasi dulu deh. Bagaimana mitigasi pariwisatanya di setiap destinasi itu. Kedua, apakah destinasi pariwisata yang disebut super prioritas itu
memiliki unsur 2H tadi. Standar global standarnya ada tidak? Terkait kebersihan dan kesehatan. Itu benahi dulu, ya. Setelah benahi dulu baru bisa klaim bahwa destinasi itu adalah destinasi super prioritas. Kita tidak bisa main-main terkait standarisasi global saat ini. Karena kita tidak ingin wabah Covid ini lagi terulang di negeri kita ini, ya. Itu paling penting. Nah, Bro KW, saya juga ingin menyampaikan juga kepada kawan-kawan yang menonton pada saat ini di seluruh Indonesia bahwa kita harus mulai belajar untuk tidak tergantung kepada pemerintah. Kenapa saya katakan begitu? Kita harus belajar survive. Kita harus bisa menyelamatkan diri kita dengan apa yang menjadi inovasi dan kreativitas kita. Kita timbulkan vaksin-vaksin, kita ciptakan vaksin-vaksin kreatif kita. Kita ciptakan vaksin-vaksin inovasi dalam pariwisata kita, sehingga bisnis kita ini bisa bertahan, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Itu yang saya harapkan begitu. Nah, jadi pada kesimpulannya, jika pariwisata lawan corona ini ingin menang, pastikan yang terdampak itu segera kena bantuan. Implementasikan secara tepat dan tepat, ya, secara tepat dan tepat kebijakan-kebijakan yang sudah disiapkan, dan melawannya dengan kebersamaan. Itu, ya, itu yang paling penting menurut saya. Dan saya berharap Bapak Menteri Pariwisata, kita tunggu gagasannya, kita tunggu inovasinya, karena clock is ticking. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, ada 13 juta. Jangan sampai mereka kelaparan di luar sana. Saya pikir itu saja sebagai pemantik pada diskusi sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa mengawali diskusi ini. Jadi ngegas dulu nih, tipis-tipis nih. Mudah-mudahan teman-teman di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Wisnu Tama dan kawan-kawan juga bisa melihat diskusi ini. Ya siapa tahu ya. Siapa tahu melihat, dan kalau ada manfaatnya bisa diambil, kalau ada spirit yang kita dorong bisa diakomodir juga. Nah, karena walau bagaimanapun ya bahkan ada prediksi yang akan kehilangan lapangan pekerjaan dari sektor pariwisata di seluruh dunia ini hampir sekitar 50 juta orang gitu. Nah, jadi artinya ini bukan main-main, harus ada formula khusus yang jangan kaleng-kaleng gitu. Jangan asal-asalan formulanya, yang betul-betul banyak tanya kepada para pakar, kepada orang-orang yang sudah sangat mengerti. Contohnya Pak Sapta Nirwandar. Pak Sapta Nirwandar pernah menjadi pemangku kebijakan, memiliki kebijakan yang luar biasa. Silahkan digali gitu kan. Nah, sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Sapta Nirwandar untuk mengompori pemerintah saat ini, memberikan solusi yang terbaik, dan seperti apa ya supaya tergerak lah. Terima kasih. Silakan Pak Sapta. Terima kasih Mas Kawendra. Waduh, memang termasuk juga bagus lah generasi milenial seperti Mas Tovan itu memang harus begitu, harus kencang kan. Kalau kita yang kencang udah normal lagi, ya kencang tuh kalian tuh, termasuk tuh Mas Andi itu harus kencang. Memang kenapa situasinya memang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, saya mulai dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita bisa ketemu, terutama dengan Juragan nih, Mas Andi nih. Sejak dia jadi politisi ini jarang ketemu sama saya. Biasanya urusan olahraga sama dia. Jadi pariwisata itu sangat terkenal. Yang pertama adalah sangat resilient terhadap terorisme. Artinya dia cepat recovery terhadap tsunami, terhadap earthquake. Itu biasanya pariwisata aman-aman aja. Mengapa? Karena kita sudah mengalami. Saya sendiri waktu bom Bali ikut nanganin cepat recovery-nya. Walaupun waktu itu Bali juga di bawah 1 digit, ya, di bawah 2 digit malah. Ya, itu yang terjadi waktu itu. Tsunami Aceh juga begitu. Terus juga bom Marriott dan seterusnya. Earthquake juga kita berkali-kali. Nah, itu karena apa? Karena dia sifatnya lokal. Karena nggak mungkin bomnya di seluruh Indonesia. Tapi kali ini memang dahsyat. COVID pandemik ini memang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ini, Tuhan Yang Maha Kuasa ini punya rencana yang mungkin kita belum tahu apa rencana yang terbaik buat umat manusia dan buat alam seluruh dunia ini, ya kan? Dia tidak hanya mematikan orang COVID ini, dia juga mematikan ekonomi.
Nah, ini yang juga dahsyat kan. Dan juga yang hebat juga dia tidak mematikan lagi negara seperti Indonesia. Dia bisa mematikan negara seperti USA, ya kan, di tempat Mas Andi sekolah itu. Bahkan Paris yang saya juga pernah di sana, itu mabok dia. Dia biasanya wisatawan datang 88 juta setahun. Sekarang, aduh, boro-boro mau datang. Tour travel itu nggak ada orang, cuman yang ada ya itu Pak virtual, ya kan. Ya malah kan dia lockdownnya sampai bulan Juli tuh. Kebayang tuh kafe di sepanjang Champs-Élysées di Montmartre tutup semua. Artinya dahsyat banget nih COVID ini, ya kan? Nah, jadi memang ini adalah menjadi common enemy atau common objektif buat seluruh negara bagaimana menangani COVID ini. Oleh karena itu kita harus juga secara komprehensif melihatnya. Saya kasih sedikit slide ya, slide saya itu yang nomor 1 supaya kita bisa lihat helikopter view-nya. Bahwa ini persoalannya nggak bisa lihatnya piecemeal. Ya, kita lihat harus juga secara garis besar. Jadi ini coba tolong sampai naik mana ya. Nah ini coba kita lihat ya. Nah ini semua apa yang nggak terkena sama si COVID ini. Soal social psychological impact tuh bayangin. Ada physical distancing, ada yang disebut social distancing. Bayangin ya. Ini kan baru pertama kan terjadi. Dulu kita harus deket-deketan, sekarang harus jauh-jauhan. Bahkan dulu kita harus salaman, sekarang nggak boleh salaman. Coba bayangin, ini sosial dan psikologikalnya besar. Belum lagi yang banyak paranoid gitu. Malam-malam nggak bisa tidur, takut kena. Ada flu dikit, udah mulai dia jauh-jauhan. Nah, ini. Belum lagi apa yang terkait dengan religi. Bayangin, kita nggak boleh sholat Jumat ya. Itu kan sudah patuannya Majelis Ulama, kita ikut aja. Dan juga majelis namanya Masjidil Haram dan seterusnya juga tutup. Ya kan, Ramadan ini kita banyak tarawih di rumah, bagus untuk keluarga. Jadi saya bertahun-tahun kerja di pemerintah, 35 tahun baru ngerasain ini ya full, hampir full dari 15 hari tarawih di rumah. Ini kan juga ajaib, tapi baguslah untuk mereview pribadi. Termasuk juga agama Hindu, kemarin juga nggak ada itu namanya nyepi rame-rame. Juga ada Paskah dan seterusnya. Nah, apalagi yang penting di sini, saya lihat ya, juga adalah makroekonomi. Nah, ini juga financial fiscal ini juga bagian yang harus dilakukan dengan seksama. Ini bagian Menteri Koordinator Perekonomian lah. Nah, juga yang penting adalah satu lagi adalah soal pandemiknya sendiri, soal kesehatan. Nah, ini kan sudah banyak usaha dilakukan. Tapi kita belum tahu kapan nih virus ini berlalu. Banyak yang optimis Juni, Juli, tapi vaksin walau alam kapan? Itu tergantung sama Tuhan. Kapan vaksin itu akan keluar? Nah, di sini yang juga kita harus waspadai di sektor mana yang paling kena. Tadi sudah disebut sama moderator Mas Kawi itu sama juga Mas Tovan. Yang paling vulnerable adalah tourism. Karena tourism ini ya dia gampang tumbuh tapi gampang juga kena hambatan COVID pandemik ini. Dan menurut WTO tadi disebut-sebut itu dilengkapin dia akan 5 tahun sekitar 220 juta ya international arrival yang akan turun. Artinya akan kurang sekitar 15-13% dari total arrival. Itu bayangin tuh, banyak itu. Belum lagi kalau kita lihat prediksi dia yang tinggi, itu ada sekitar 550 juta international tourism atau international arrival itu turun atau tidak datang. Nah, pasti keuangan atau resipisnya akan turun juga itu. Nah, ini kan kita harus antisipasi juga begitu. Source market kita di mana? Ya kan, boro-boro orang mikir jalan-jalan nantinya. Kalau sudah recover pasti akan balik. Tapi sekarang ini kenapa? Purchasing power mereka turun, psychological ini juga kena. Jadi pariwisata dalam hal ini yang paling terdepan. Kalau lihat dari statistik dunia, memang yang paling kena itu pariwisata dulu, baru manufacture, baru energi dan seterusnya. Ya, termasuk juga dunia mode dan entertainment, termasuk MICE juga. Nah ini saya lihat bagaimana caranya. Nah ini saya cuma 2 slide aja. Satu, kita harus punya strategi base yang komprehensif. Ya kita lihat nih ada 4 saya tawarkan. Satu, kita sebut pre-COVID, current situation, recovery program, post-COVID. Nah ini pre-COVID gimana keadaan Indonesia? Memang pariwisata Indonesia sebelum COVID juga ya kurang sehat. Apa yang bikin kurang sehat? Karena performance-nya dari 2014 sampai 2019, Pak Mas Tovan di situ sebagai ahlinya juga, itu tidak mencapai target. Ya kan? Baru 16 juta dari 20 juta. Dan dari 16 juta itu cuma yang terbesar adalah pariwisatanya dari Timor Leste yang 1 juta lebih. Kan itu nggak sehat. Kenapa? Karena duitnya nggak sampai segitu.
Jadi 15 miliar dolar itu kayaknya kurang dari itu. Jadi kita memang, jadi kalau kita dalam keadaan yang kurang fit, kalau disebutkan orang, datang lagi ini COVID, ya kita tambah sakit kan. Katanya COVID ini kan menyerang satu ya, orang yang udah senior kayak saya, apalagi kalau udah punya penyakit bawaan, diabetes, punya jantung, punya apa, dan seterusnya, punya penyakit bawaan. Nah, pariwisata ini sudah punya penyakit bawaan. Kenapa? Dia tidak perform di 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang ada sakit ini digempur, dia tambah nggak perform. Ya itu, pasti tuh. Nah, oleh karena itu, current situation kita ngapain? Nah, perlu segera. Kenapa? Ini masalahnya bukan masalah apa tadi, hidup mati orang. Jadi ini kita harus selamatkan nih manusia ini. Artinya dengan safeguard our lives. Artinya dengan program-program yang disebut survival action. Apa yang harus diselamatkan? Termasuk tadi yang nganggur-nganggur, yang tenaga kerja yang dirumahkan, ini kan sudah ada social safety net. Ini terus harus tepat waktu. Betul tadi yang disebut Mas Taufan. Kita ini sering gagal di planning, ya, tapi di implementasi. Nah ini yang perlu. Kalau tidak dia bilang, if you fail to plan, you are planning to fail. Nah ini yang perlu. Nah terus juga apa? Ekonomi yang sekitar itu yang perlu dihidupkan. Tapi ini juga yang jangan lupa, sekarang juga ada new opportunities, terutama di IT. Semuanya sekarang pesan melalui IT. Delivery time, seperti makanan dan seterusnya. Juga dari sisi kesehatan, bahkan juga obat-obat tradisional. Nah ini yang juga hidup ya mereka sekarang. Walaupun bagaimana ini bagi sektor yang dapat hikmahnya. Nah sektor pariwisata yang semuanya tutup. Artinya hiburan, makanan, dan bahkan kalau kita lihat ikutannya sektor pariwisata itu ada 110 macam item. Kita aja soto aja ada 30 item itu dalam satu soto. Ada bakwan, berarti itu ada yang nyuplai mie, yang nyuplai daging, nyuplai ayam, nyuplai kerupuk. Itu berarti artinya banyak sekali downlining dari sektor pariwisata. Nah ini yang perlu kita selamatkan. Apa lantas programnya? Nah, ini 2 program recovery-nya. 1, kita harus menyiapkan skenario. Skenario yang tadi kita lihat ada yang sangat optimis, itu Juni akan berakhir nih pandemi ini. Nah kalau berakhir berarti kita harus ada waktu untuk recovery. Karena kalau orang sakit, ekonominya, orangnya nggak mungkin dia langsung lari, ya nggak Mas Andi? Kalau lagi nggak enak badan nggak bisa lari cepat seperti nggak bisa maraton dia. Dia harus ada waktu untuk jeda, untuk dia sehat. Nah untuk jeda sehat ini harus ada juga recovery programnya, seperti apa yang harus dilakukan. Itu dari sisi orang, sisi epidemiologinya. Dari sisi ekonominya juga. Nah ini harus ada betul-betul program relaksasi, program insentif, program macam-macam. Itu nanti Mas Andi yang lebih tahu, karena itu adalah bidangnya beliau, bidang ekonomi, recovery ekonomi, ya untuk sektor terutama pariwisata. Itu yang lain juga pasti kena, seperti sektor manufaktur itu pasti kena. Itu sektor apalagi jasa lainnya pasti kena. Apalagi kita lihat transport, ya transport itu berat banget. Kita lihat juga Bali itu 95% tutup hotelnya. Nah, dan apalagi kita lihat juga hotel di Indonesia sudah 2.000 tutup. Jadi harus ada program recovery yang terukur, yang segera dilakukan dengan skenario, ya katakanlah A1, A2, A3. Kenapa? Kalau nggak mungkin kita hanya menggunakan satu skenario. Kenapa? Kalau jeblok semua. Nah ini yang penting. Nah, berikutnya adalah yang penting juga adalah post-COVID-nya. Artinya apa? Setelah recovery program di jalan, apa next-nya setelah COVID? Nah ini yang kita harus juga persiapkan. Udah pasti ada perubahan behavior di consumer, juga ada perubahan behavior di supplier. Kenapa? Karena kita juga harus melakukan, ada beberapa negara sudah menyiapkan disebut protokol untuk di bidang pariwisata, terutama kaitannya dengan healthy life, terkait dengan consumer life. Ya, jadi kita harus siapkan yang disebut dulu tidak normal, sekarang menjadi normal atau disebut new normal. Setelah ini normal terjadi, mungkin post-COVID-nya baru nanti post-normal atau menjadi normal. Insya Allah kalau vaksinnya jadi, akan normal kembali. Nah ini akan balik. Nah terutama sektor pariwisata, apa yang kita lakukan? Ya harus kita siapkan juga model-model berwisata yang tidak melupakan kaidah kesehatan, kaidah kebersihan. Ini harus dilakukan. Bahkan kita bisa melihat umpamanya sekarang mulai dari pemesanan tiket, mulai di hotelnya, mulai di restorannya, kita juga ada self distancing, harus ada physical distancing dan seterusnya.
itu harus diatur sedemikian rupa sehingga ini tetap ada chance untuk kita tetap berwisata. Nah, sepanjang itu dilakukan, orang akan confident bahwa ke sana aman. Belum ditambah lagi employee-nya atau pekerjanya. Mungkin kita perlu juga mereka harus menjadi bagian dari yang harus disertifikasi bahwa mereka juga bebas dari COVID dan seterusnya, sehingga orang ke sana akan lebih aman. Nah, ini juga belum lagi menyangkut sektor-sektor apa yang paling rentan. Kalau menurut saya seperti sport tourism nggak terlalu rentan, kecuali yang MES ya. Kalau yang diving, snorkeling dan seterusnya itu kan masih bisa diatur supaya tidak terjadi crowd. Nah, belum lagi kalau kita sebut dengan pemesanan tiket dan seterusnya. Ini semua totally dalam pariwisata bisa dipetain sehingga kita bisa mempunyai protokol baru atau new normal baru untuk pariwisata. Tanpa itu kita tidak bisa kompetitif. Begitu nanti COVID selesai, orang sudah punya itu semua. Orang baru confident, apalagi sekarang orang pada trauma. Ya kan, udah biasa nggak nyentuh-nyentuh, terus nyentuh nggak mungkin. Nah, ini semua harus berbasis IT base. Nggak mungkin tanpa IT. Sekarang kita udah terbiasa, buktinya aja ini, kita ketemu, nggak usah ketemu langsung, tapi menggunakan Zoom call dan seterusnya. Jadi di bidang pariwisata, kita harus punya new normal untuk mengantisipasi yang kita sebut dengan consumer behavior change. Mau kamu kita berubah, ya kan? Sekarang aja di lift aja udah dipasangin macam-macam tuh, sebelum lagi mencetnya. Nah, nanti juga sudah tidak pakai mencet itu, yang IT base. Kita bersuara aja, buka pintu, dia buka itu. Mau makan, dia datang makanannya kan kayak di surga aja. Gitu. Nah, itu yang perlu kita pikirkan ke depan, yang disebut dengan post normal atau new normal atau next normal di bidang pariwisata sebelum normal itu datang setelah ada vaksin dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dipersiapkan. Inilah yang perlu terintegrasi, ya kan, terukur dan terkoordinasi. Nah, ini kerjaan pemerintah mengkoordinasikan ini semua sehingga menjadi satu protokol yang kita sepakati bersama untuk mengantisipasi datangnya nanti kalau sudah COVID atau 19 ini berlalu. Nah, itu Mas KW yang bisa saya sampaikan untuk menggugah diskusi kita ke depan. Jadi kita harus persiapkan yang tadinya normal menjadi normal. Oke? Yang kita sebut new normal, yang kita sebut dengan sesuatu yang berubah di dalam dunia pariwisata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sapta. Nah, mungkin screen-nya, nah, sip. Terima kasih Pak Sapta. Nah, tadi sangat komprehensif bagaimana paparannya Pak Sapta dari mulai dampaknya terhadap ekonomi dan lain sebagainya, dan bahkan ada beberapa gagasan yang ini memang patut kita catat, terutama para pemangku kebijakan supaya ini menjadi masukan yang baik. Nah, selanjutnya kita ingin sekali mendengarkan juga bagaimana Papa Online menyikapi ini dan memandang ini dan memberikan gagasan soal problem yang ada di pariwisata terkait COVID-19 ini, karena walau bagaimanapun kemarin di awal-awal ini narasinya agak membingungkan. Yang satu minta datangkan wisatawan Cina, menterinya yang satu stop dulu, jangan dulu. Bahkan ketika kita dilanda pandemi, anggaran besar-besar untuk meng-hire influencer, gitu kan. Ini kan ajaib gitu kan. Nah, sensibilitasnya kurang kalau kita lihat. Nah, silakan mungkin Papa Online untuk memberikan paparannya, silakan. Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera bagi kita semua. Prof. Sapta Nirwandar yang fenomenal. Bung Taufan Rahmadi, saya panggil beliau TR, ujung pintu. Dan moderator kita, tokoh milenial kita, Kawendra. Sip. Saya juga ingin menyapa para netizen yang budiman yang sudah bergabung, lebih dari 2.000 yang sudah bergabung di beberapa platform kanal sosial media, mulai dari teman-teman yang ada di Sukabumi, Kumaha, Juragan, Sukabumi, di Bandung, juga ada di beberapa daerah lain seperti di Sukabumi, wow, Sukabumi, Jogja, matur nuwun sangat nggih, di Mataram, waduh, ini teman-temannya Bung Taufan di Mataram, juga ada di Batam, Lombok hadir, semua lengkap, juga teman-teman di luar negeri, ada Mas Sarip di Thailand, ada juga saudara-saudara kita di Dubai, Uni Emirat Arab.
Mas Tri Mulyadi di Itali, buongiorno, Miftahul Jannah, ini juga ada teman-teman dari Rian Aza, ini luar biasa sudah bergabung sore ini pada acara Ngazum Murid. Kita ingin ngobrol tentang pariwisata kita. Kalau ahli pariwisata sudahlah, TR dan Pak Sabta udah. Tapi kalau saya ingin sedikit ngomong mengenai dampak ekonominya dari pandemi COVID-19. Saya namakan presentasi saya dengan luar biasa kreativitasnya Bung Ari Mufti dengan Turvid. Tourism di kala COVID 2019, luar biasa Bung Ari Mufti. Turvid ini pertanyaannya bagaimana tourism bisa survive di COVID-19. Nah, pertama kita mesti ngambil dulu potret di slide kedua, gambar dari virus ini. Udah keliling dunia virus ini. Tidak ada negara yang selamat, dari 200 negara lebih, sudah lebih dari 3,5 juta yang terjangkit virus ini secara konfirmasi dan sudah lebih dari 250.000 orang yang tumbang karena COVID-19 ini. Ini kita lihat Indonesia, alhamdulillah, kalau dari segi World Pandemic Map kita masih di 12 ribuan, ya ini kita patut syukuri, tapi memang prihatin. Negara-negara lain levelnya sudah di atas angka 10.000 yang meninggal. Kita masih dikaruniai Allah, per hari ini kita masih punya angka yang tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara yang populasinya tinggi. Slide berikutnya, saya ingin bercerita tentang TSR. Nah, ini bukan Taufan Rahmadi ya, TSR performance ini adalah Total Shareholder Return. Ini adalah dampak COVID-19 antara 21 Februari sampai 4 April di berbagai sektor. Nah, kita bisa bagi 3 sektor. Sektor yang sehat setelah pandemi COVID-19 ini, ternyata ada beberapa sektor yang sehat, seperti makanan, seperti alat-alat rumah tangga, termasuk juga alat untuk work from home, pharmaceutical, telekom, food and beverage masih tergolong lumayan healthy, walaupun semuanya minus ya, tidak ada yang tidak minus kalau lihat angkanya minus. Terus ada sektor-sektor yang tertekan, semikonduktor sampai material, bangunan material. Nah, yang paling memang sektor-sektor yang paling berbahaya dan kritis adalah sektor yang paling bawah, mulai dari media turun sampai ke energi. Ini kalau kita lihat tourism, hospitality minus 47, minus 43, dan di Asia minus 25. Nah, kalau kita mengacu kepada World Travel and Tourism Council bahwa COVID-19 akan memotong lapangan pekerjaan sampai 50 juta di seluruh dunia. Di Indonesia 10% daripada angkatan kerja kita di sektor pariwisata. Berarti dari sini aja kita lihat di Indonesia mungkin angkanya Kadin memprediksi total bersama sektor informal total bisa 15 sampai 20 juta di Indonesia secara total. Dan kalau kita berangkat dari situ berarti sektor pariwisata bisa sampai 2 juta sampai 3 juta yang harus menerima keputusan pahit di PHK. Next, pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat ekonomi kita 10% itu disumbangkan oleh industri pariwisata dan mengkontribusi sampai 6% dari PDB kita. Kalau global 10%, kalau kita 6%. Nah, di tahun terakhir ini memang turun, sebelum COVID juga sudah turun, tapi ternyata kuartal terakhir sudah menunjukkan angka 2,97. Jadi turun dari 5% di 2019, turun 2,97, dan ini merupakan angka yang sangat terjun bebas. Angka terburuk di era Indonesia 20 tahun terakhir. Berikutnya kita bicara mengenai recovery. Bismillah, insya Allah recovery ini tidak terlalu lama, tapi ada 2
kurva yang kita harapkan. Yang terjadi kurva yang utama adalah kurva V, di mana kurva ini harapannya adalah 10 bulan kita bisa pulih kembali ke titik awal. Tapi ini merupakan satu optimisme. Kalau kurvanya U, ini mungkin bisa makan waktu sampai 10 periode kalau kurvanya U. Kalau kurvanya L lebih berat lagi. Ini tidak akan mencapai yang sebelumnya. Jadi kita harapkan kurvanya V sehingga mudah-mudahan tahun ini kita berbenah, tahun depan pariwisata sesuai dengan apa yang dicanangkan Presiden dan juga para pejabat bisa kembali normal. Next slide, saya ingin cerita mengenai adaptasi vitamin untuk entrepreneur. Saya sebut sebagai vitapreneur. Bagaimana para pengusaha pariwisata seperti Bung Tovan bisa survive? Per hari ini adalah kita harus mengadaptasi tourism model baru, model pasca COVID-19. Pertama, cash is king. Ke depan, para pelaku industri pariwisata harus belajar dari kasus ini, jangan terlalu banyak mengelola usahanya terlalu agresif sehingga tidak mengelola kasnya atau dana tunainya dengan hati-hati. Sehingga baru aja 1-2 bulan krisis jebol kita. Usaha yang sehat itu mestinya kita punya cash flow sampai 3 bulan. Hati-hati, kelolalah dana dengan ketat. Tunda pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Negosiasi ulang kewajiban-kewajiban. Tolong di reschedule tagihan-tagihan. Nah, ini adalah konsep cash is king. Kedua, beradaptasi kepada new normal. Apa yang dilakukan oleh Pak Sapta, Prof. Sapta itu adalah new normal. Saya juga mau new normal. Ini adalah new normal. Kemana-mana kita pakai masker. Nanti akan ada social distancing. Ke depan kita melihat di bandara nggak bisa 2 jam sebelumnya sekarang, mungkin 3 jam. Karena ada kemungkinan harus ada rapid test. Kita juga lihat di tempat-tempat pariwisata, di pantai dan lain sebagainya akan ada social dan physical distancing. Ini adalah adaptasi kepada new normal. Ketiga, survive through ecosystem. Apa yang dilakukan di Desa Ende di Lombok Tengah itu sebuah contoh yang sangat baik bahwa kita bertahan dalam krisis ini dengan berjejaring, dengan saling berpegangan tangan. Dengan ekonomi berbasis silaturahim kita saling membantu. Bagaimana caranya kelompok sadar wisata ini bisa membantu satu sama lain di saat yang sangat sulit. Karena dalam berjejaring, dalam bersilaturahim, insya Allah ada rezekinya di balik itu semua. Keempat, untuk usaha-usaha yang bisa melakukan satu reformulasi, ini saat yang paling baik untuk invest di peningkatan skill kita, di peningkatan kemampuan kita untuk berinovasi. Di tawaran-tawaran kemarin saya bicara sama Mas Faiz, salah seorang pengusaha outdoor, yaitu adventure tourism di Garut. Kita berdiskusi, beliau menyampaikan sekarang mereka lagi menggunakan kesempatan ini untuk membuat rute-rute baru dan paket-paket baru. Salah satu paket barunya adalah wedding adventure. Nah, ke depan ini kawin bukan hanya kita di gedung, tapi bisa juga kawin sembari daki gunung. Ini adalah satu kemampuan dia untuk berinvestasi di produk-produk baru. Jadi menarik diskusi kita kemarin. Dan yang kelima, akhirnya menyadarkan melalui Facebook Live ini kita ingin menyadarkan semua bahwa kita harus waspada. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, badai pasti berlalu. Pasti akan ada kemudahan-kemudahan setelah kesulitan. Mari para pegiat pariwisata, saya ingin menyemangati, ada beberapa rekan-rekan kita ini yang menyapa di yang komentar di bahwa pariwisata sekarang lagi sepi.
bantuannya belum cair. Juga teman-teman yang ada, kasihan sekali nih Mas Tri. Mas Tri menyatakan, Mas Miftahul Janah menyatakan terlalu lama ini penanganannya. Kantor aku udah banyak potong fasilitas. Nah ini adalah masukan buat kita. Untuk Mas Rian Azam menyatakan pariwisata mati suri. Hotel tempat saya kerja masih buka tapi sudah minimalisir jumlah pegawai. Ini merupakan satu keharusan kita untuk saling membantu, saling peduli. Karena tenun kebangsaan kita adalah gotong royong. Terakhir, saya ingin mengingatkan kita semua dan saya sendiri di slide penutup untuk tetap berolahraga. Nah, Pak Sabta, jangan lupa lari, Pak. Kita sama-sama pendukung lari. Pak Sabta ini adalah founder dari Jakarta Marathon yang hits banget. Beliau adalah seorang antusias sports tourism. Saya yakin sports tourism akan balik lagi nih, Pak Sabta. Dan saya akan dukung kegiatan-kegiatan lari Bapak, Jakarta Marathon, dan lain sebagainya. Ini salah satu untuk menyemangati kita. Sukses untuk pariwisata Indonesia, tetap semangat. Pak Taufan, mana kepalan tangannya Pak Taufan? Kepalan tangannya. Ya, terima kasih Pak Sabta. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sandi. Nah, menarik sekali tadi kan kita diberikan ide, diberikan tips seperti apa, terutama para pelaku UMKM dan pelaku pariwisata untuk menghadapi ini semua. Nah, mungkin saya ingin bertanya nih kepada followersnya Bang Sandi di Facebook, teman-teman ada dari daerah mana aja, dan tolong ceritakan di kolom komen bagaimana kondisi pariwisata di sana sekarang. Karena kemarin juga saya ngelihat nih Bang Sandi, masih ada berita di salah satu pantai di Sumatera itu masih rame. Masih tetap rame, padahal udah ada peringatan untuk social distancing dan lain-lain. Gitu. Nah, tolong ceritakan ya teman-teman. Nah, terus mungkin ada sedikit pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari teman Mas Taufan nih di Lombok, Mas Taufan. Nah, mungkin Mas Taufan juga bisa bantu menjawab. Bagaimana katanya dia sebagai pelaku pariwisata, khususnya driver travel di sana, harus seperti apa mensiasati kondisi seperti ini? Dia driver travel. Nah, apa harus seperti pramuwisata yang lain, banyak yang beralih ke ojol, atau misalnya ada seperti apa tipsnya? Mungkin silahkan dari Mas Taufan kali ya, atau dari Papa Online. Oh, Papa Online aja. Dari Papa Online, silahkan Papa Online. Silahkan Papa Online. Ini saya curiga yang nanya sebetulnya Pak Taufan juga. Saya curiga Pak Sabta ini. Dia suka memberikan jebakan Batman dia ini. Bukan ekonomi aja yang punya jebakan Batman. Ya, saya sangat prihatin ya untuk para pramuwisata, para driver, karena dengan pembatasan mobilitas ini, pembatasan sosial berskala besar ini ya tidak ada kepergian dan kedatangan dan angka pariwisata ya terjun bebas. Pada saat ini saya mengusulkan di saat PSBB ini agar paling tidak melakukan adaptasi pada keadaan yang sekarang. Yang sekarang ini justru lagi booming adalah reselling daripada produk-produk tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan makanan-makanan yang sehat, jamu, juga masker, APD, kita lihat juga hand sanitizer, cairan disinfektan, sembako sekarang lagi laku banget. Sembako luar biasa. Nah, ini mungkin bisa digunakan kesempatannya untuk kegiatan-kegiatan para driver untuk mendistribusikan sembako yang sekarang banyak dibutuhkan khusus masyarakat yang menengah ke bawah. Pemerintah punya program bantuan sosial, bantuan langsung tunai. Kami di Relawan Indonesia Bersatu juga punya program, nanti insya Allah bisa bekerja sama dengan teman-teman di Lombok, dan jika ada bantuan yang kami lakukan, kegiatan testing atau kegiatan bagi-bagi masker, ini kita akan menggunakan jasa-jasa para driver yang sekarang ini nggak ada jobnya. Jadi untuk sementara bertahan, sabar bro, ini insya Allah ada hikmahnya di balik sini. Saya hanya ingin memberikan semangat
mudah-mudahan bisa memberikan satu motivasi agar krisis ini bisa kita lalui dengan mengadopsi yang disebut sebagai the new atau kalau kata Pak Sabta the next normal. Terima kasih. Ya, mungkin saya Oke. tambahkan Pak Moderator. Jadi Silakan Pak Sabta. ya, jadi gini, tadi yang dikatakan Mas Sandi itu betul banget ya untuk semacam alih profesi, tetap atau membuat profesi tambahan seperti umpamanya ojol kan sekarang kebanyakan ngangkut barang ya kan. Kita enak banget sekarang pesan apa aja melalui ojol kan itu. Jadi yang utama juga itu kan kita punya dua tatanan. Satu adalah solidaritas yang dikelola oleh pemerintah melalui dana-dana bagi yang terkena serang itu kan diberikan, ada BLT, ada prakerja, ada macam-macam. Kalau nggak salah ada 7 macam untuk membantu mereka yang sedang susah. Sama aja kan kalau kita sakit kan nggak mungkin kita makan sendiri kan, pasti ada yang nyiapin. Gimana kalau sakit mau masak sendiri? Kadang-kadang kan disuapin juga kalau lagi sakit. Nah ini juga perlu disuapin mereka dalam bentuk bantuan. Itu bantuan dari pemerintah yang sudah ada programnya. Bahkan itu kalau nggak salah saya dengar triliunan untuk itu. Nah tentunya yang perlu diakselerasi adalah cepat nyampe gitu kan, karena kata Mas Sandi kan stomach cannot wait ya kan, perut nggak bisa nunggu, apalagi kan kalau udah dekat-dekat jam 17.49 kan kita udah lihat-lihat kolak kan ini kan gitu kan, udah lihat-lihat takjil, nah itu artinya nggak bisa nunggu cuma itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin bangsa Indonesia itu bangsa yang solidaritas, bangsa yang gotong royong, bangsa yang soleh lah, dia pasti saling membantu. Kita kalau di tempat-tempat lain kan ada infak, ada sedekah, bahkan orang sekarang bulan Ramadan ini berlomba-lomba untuk sedekah. Artinya kalau memang ada yang begitu, kita bantu. Nah itu, sementara lagi sakit ini. Tapi untuk next, kita harus persiapkan juga mereka. Karena situasinya mungkin berbeda pada waktu setelah post-COVID atau pada waktu recovery nanti. Nah untuk itu, perlu ada beberapa cara-cara baru yang kita harus perlakukan tadi ya. Seperti kita, sepertinya driver, mungkin juga kan beda. Kalau dulu, saya juga kalau naik mobil, kalau jadi driver kan ada yang di belakang jadi tuan, ya nggak boleh samping-sampingan seperti itu. Nah ini yang perlu kita pelajari, itu yang kecil, tapi yang besar juga tren untuk pariwisata ke depan. Seperti yang paling gawatnya adalah yang dihadapi adalah MICE, Meeting Incentive Convention Exhibition. Nah tadi ada E-nya, Exhibition, XE-nya ada 2 lagi, ada Expo, ada yang disebut event. Nah, gimana nih nasib? Nah, kemarin saya lihat sih, Mas Andi mungkin lihat tuh, ada virtual F1. Ya, bayangin orang-orang F1 nggak mau nganggur, dia bikin virtual tuh. Ya, dia lari, dia bikin virtual. Bahkan ada atletik lompat gala 5 meter, dia bikin virtual. Mungkin juga Mas Andi nanti bikin virtual marathon di belakang rumahnya, yang diikuti oleh semua orang, lah, lari dengan seperti di treadmill. Nah, ini inovasi-inovasi baru. Kita jangan nyerah dengan keadaan. Kecuali yang vulnerable tadi seperti supir, seperti mungkin pelayan dan seterusnya. Nah inilah bosnya. Nah, untuk apa? Untuk itu kita perlu ada common ground sama-sama untuk buat strategi baru. Saya yakin ya, mohon maaf nih, Vietnam itu kebetulan dia korbannya boleh dikatakan 0 tuh korbannya. Sehingga dia udah ready untuk terima baru. Ya kan? Nah itu bedanya. Jadi ini yang kita perlu persiapkan. Itu tambahan melengkapi yang tadi dikatakan oleh Mas Papa online. Kalau yang satu Papa Provokator tuh yang dari sana, tuh lagunya bagus banget. Makasih Mas. Oke, makasih. Bro KW, dia nambah. Ya, silakan. Oh ya, sekalian nih, Mas Topan, ada satu pertanyaan juga. Di Cibodas itu ada desa wisata, mati total 120 kakak habis di sana. Tidak bisa ngapa-ngapain. Mungkin ada saran untuk para praktisi di desa wisata, silakan. Ya. Baik, ini benar-benar ya, saya ingin base pada data aja. Desa wisata kita itu di seluruh Indonesia ada 1.734. Dan di setiap 1.734 desa wisata itu ada Pokdarwisnya. Ini yang selalu dikesampingkan. Oleh karena itu dari COVID ini, saya menyarankan kepada pemerintah untuk bisa meningkatkan peran, ya, berkolaborasi dengan Pokdarwis itu. Bicara tentang hambatan bantuan yang susah sampai ke masyarakat, bisa menggunakan Pokdarwis itu sebagai gugus tugas terdepan
daripada sosialisasi ataupun distribusi dari program-program bantuan pariwisata ini. Ya, itu satu. Yang kedua, terkait dengan kawan pertanyaan tadi tentang desa wisata, justru menurut saya inilah waktunya. Inilah waktunya daripada semua stakeholder yang ada di desa itu untuk saling bahu-membahu. Seperti yang sudah saya contohkan di salah satu desa wisata di Lombok Tengah. Bahwa apabila kita menunggu terlalu lama bantuan dari pemerintah, yang terbaik adalah ketika kita saling membantu dengan tetangga kita. Ya, kita bicara tentang survival dulu. Sehingga apa? Sehingga sambil menunggu bantuan dari pemerintah, kita bisa untuk tetap hidup dan menjalankan apa yang menjadi usaha kita. Ya. Dan yang kedua adalah bicara tentang yang sering kali dilupakan adalah tentang pendidikan pariwisata. Kita melihat bahwa sekarang ini banyak adik-adik kita yang terancam tidak bisa membiayai sekolah pariwisatanya. Ini juga menjadi pusat perhatian ya. Kita berharap Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk memberikan langkah konkret membantu adik-adik para pelajar yang belajar di pariwisata. Misalnya saja 6 bulan bebas bayar SPP misalnya. Itu sangat membantu bagi mereka gitu. Dan sampai sekarang ini tidak dilakukan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah bicara tentang destinasi. Ada satu hal yang menjadi kekuatan pariwisata Indonesia adalah pariwisata halal. Ya, saya tegaskan bahwa esensi halal itu ada dua, yaitu tentang kesehatan dan kebersihan itu, gaya hidup. This is not about religion ya. Ini bicara tentang extended services. Ini bisa menjadi kekuatan layanan pariwisata di Indonesia. Oleh karena itu, daerah-daerah, pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata, jangan kesampingkan masalah pengembangan pariwisata halal ini. Pariwisata halal ini bisa menjadi alternatif layanan kepada wisatawan pasca yang disebut daripada new normal. Saya pikir itu saja dari sama saya. Siap. Thank you Mas Taufan. Mungkin ada closing statement dari Papa Online karena jam 17 harus pindah rapat kayaknya. Silakan Papa Online. Ya ini mohon maaf Prof. Sabta ini ugal-ugalan teman-teman dari tim mentang-mentang semua pakai Zoom. Tiap jam itu ada sesi. Jadi saya sekarang melihat work from home ini malah jadi kita tambah sibuk. Tapi ini adalah kebahagiaan, keberkahan di bulan suci Ramadan. Saya berdoa agar insya Allah COVID-19 ini Allah cabut dari bumi Indonesia, dan khusus di bulan suci Ramadan memang kita harus mobilisasi juga zakat, infak, sedekah untuk membantu rekan-rekan kita. Saya yakin bangsa ini sudah melewati begitu banyak krisis. Saya melewati krisis 97-98, memulai usaha dari nol, dari 3 orang karyawan juga karena krisis. Alhamdulillah usaha kami setelah jatuh bangun 20 tahun sekarang sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Kita juga alhamdulillah per hari ini belum PHK. Tapi ini artinya tanggung jawab kita semakin besar untuk membantu sesama kita. Di bawah Relawan Indonesia Bersatu, saya ingin mengajak semua para netizen yang budiman untuk bergabung, memberikan support kepada industri pariwisata kita. Industri pariwisata kita ini tulang punggung. Mari kita selamatkan dan kita siapkan begitu pandemi ini selesai, insya Allah pariwisata kita booming. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan dilanjut sesinya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Sabta, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufan, terima kasih banyak. Dan Bro Kawendra Milenial, terima kasih banyak. Siap. Thank you. Siap. Oke, mungkin selanjutnya closing statement juga dari Mas Taufan, selanjutnya dari Pak Sabta Nirwandar. Ya. Mas Taufan, silakan. Baik. Closing statement, pesan-pesan untuk para pelaku ekonomi pariwisata. Baik, sahabat-sahabatku, para pelaku pariwisata di seluruh Indonesia, kita sekarang harus bisa memastikan bahwa kita harus tetap optimis, bahwa kita harus bisa survival. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap kepada pemerintah kita, di bawah kepemimpinan Bapak Wisnu Tama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita tunggu terobosan-terobosannya. Terobosan-terobosan yang apa? Terobosan yang bisa memastikan bahwa para pelaku pariwisata yang saat ini lagi terpuruk terjamin kehidupan dasarnya. Ya, jangan tunda. Itu saja. Ya, tapi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabta, silakan Pak. Ya, saya sih optimis ya. Pariwisata itu adalah satu sektor yang resilient, walaupun kali ini agak berat karena sakitnya juga berat, tapi saya yakin pariwisata itu biasanya akan cepat recovery. Nah, oleh karena itu membutuhkan, karena ini pariwisata tidak bisa sendiri, dia harus kerja bareng.
Kerja barengnya apa? Pemerintah, pusat, daerah, dan juga para pelaku. Ya seperti tadi Desa Wisata Cibodas, ya dia juga harus kita bantu untuk merubah bisnisnya. Mungkin dia bisa menyiapkan bisnis kuliner di sana. Kalau dia nunggu orang datang kan tidak. Nah itu temporary. Nah yang berikutnya, yang kedua kita harus persiapkan ke depan. Karena apa? Katanya tidak ada satu bangsa bisa merubah nasibnya kalau bukan dia sendiri. Oleh karena itu merubah itu kita harus berpikir. Nah, itu ya berpikir untuk membuat satu strategi baru setelah kita mengalami COVID pandemi ini. Nah, dengan strategi baru itu pasti kita ada jalan keluar yang terbaik buat bangsa ini. Menurut saya itu yang kita harus lakukan. Nah, itulah optimistik kita. Karena apa? Ada yang saya ambil dari Churchill ya, Winston Churchill dia bilang, ada orang melihat ya kesulitan itu menjadi peluang. Ada yang sebaliknya melihat peluang itu menjadi kesulitan. Nah, kita harus melihat ini ada kesulitan, tapi tentu ada peluang yang kita bisa optimistik ke depan bahwa pariwisata tetap survive dan pariwisata itu banyak sekali menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang tadi saya gambarkan, satu sektor pariwisata bisa 110 yang terkait. Nah, mudah-mudahan pariwisata kita recovery dalam waktu tidak terlalu lama ya, dan COVID berlalu. Seperti juga kalau ada yang bilang setiap obat ada penawarnya, mestinya COVID juga ada pencegahannya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum buat Papa online ya, dan juga Mas Tovan di NTB. Ya kita belum bisa ke sana, tapi paling nggak lihat melalui virtual. Dan Mas Moderator, stay healthy, stay alive, and stay wealthy, and stay at home. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Sapta, Wakil Menteri Pariwisata periode 2011-2014, Mas Tovan Ramadi, Pak pelaku pariwisata dan provokator pariwisata, dan semua yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi. Semoga ada manfaatnya. Hudma Sopo Adama Kadar. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.